Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat planter Indonesia. Kembali lagi dalam channel Motiv Planter, motivasi untuk planter Indonesia. Resign adalah sesuatu yang dapat memberikan keuntungan bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Namun resign juga kerap kali menjadi kerugian bagi karyawan maupun bagi perusahaan. Dan pada tayangan video kali ini saya akan berbagi kepada Anda kapan saat yang tepat bagi Anda resign dari perusahaan di mana Anda bekerja saat ini. Jika Anda sudah mengalami 5 hal ini, segera persiapkan diri untuk resign. Apa saja 5 hal itu? Saksikan video ini sampai tuntas, berikan like, komentar, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Dimanapun Anda bekerja, di perusahaan apapun Anda bekerja, jika sudah mengalami 5 hal ini, bersegeralah untuk bersiap-siap resign. Yang pertama, ketika Anda sudah tidak bisa lagi melihat sisi positif dari setiap keputusan pimpinan maupun keputusan perusahaan terhadap seluruh karyawan maupun terhadap diri Anda sendiri. Contoh, Anda dimutasi, Anda tidak lagi melihat sisi positifnya. Yang ada adalah pikiran-pikiran negatif. Mungkin perasaannya bahwa atasan Anda telah membuang Anda ke tempat yang jauh. Atau mungkin pimpinan Anda dianggap sentimen kepada Anda pribadi. Maka ketika pemikiran-pemikiran negatif yang keluar terus, maka saat itulah sebaiknya Anda bersiap diri untuk resign. Kenapa demikian? Karena jika Anda tetap bertahan sementara Anda tidak bisa lagi melihat sisi positif dari setiap kebijakan yang ada, itu akan menyakiti hati Anda sendiri, mengganggu ketenangan Anda bekerja, dan juga perusahaan akan merugi karena memiliki karyawan yang tidak bisa lagi berkomitmen terhadap perusahaan dengan kinerja yang produktif di perusahaannya. Resign adalah keputusan terbaik bagi Anda yang mengalami hal demikian. Yang kedua, ketika perusahaan Anda mengalami turbulensi keuangan, ditandai dengan dicabutnya beberapa nilai tunjangan, dikuranginya beberapa standar benefit, diantaranya juga terlambatnya penggajian karyawan, tidak adanya revitalisasi terhadap aset maupun fasilitas kerja, itu pertanda perusahaan Anda sedang mengalami turbulensi keuangan. Dan jika demikian, Anda yang menghendaki bekerja dalam tempo waktu yang panjang, segeralah bersiap-siap untuk resign dari perusahaan di mana Anda bekerja. Yang ketiga, ketika terjadi penurunan budaya kerja di lingkungan Anda, seperti halnya kedisiplinan dalam proses kerja sudah mulai kendor. Yang tadinya pengambilan barang contohnya haruslah disertai dengan tertib administrasi, namun belakangan administrasi diabaikan, artinya di situ terjadi penurunan budaya, dan saat itu juga sebaiknya Anda bersiap-siap untuk resign. Kenapa budaya begitu penting sehingga menjadi indikator bagi setiap karyawan untuk resign atau tidaknya dari sebuah perusahaan? Karena budaya di satu sisi bisa menjadi pemicu atas keberhasilan Anda, dan di sisi lain budaya juga bisa mendegradasi keberhasilan Anda di masa yang akan datang. Yang keempat, ketika Anda mengalami stagnasi di dalam berkarir, kurang lebihnya 4 tahun Anda berada di posisi yang sama dan belum mendapatkan gambaran mengenai rencana pengembangan karir Anda ke depan, maka sebaiknya Anda saat itu bersiap resign. Karena jika Anda tetap bertahan, akan ada waktu Anda yang terbuang dan tentunya akan menunda keberhasilan Anda di masa yang akan datang. Dan yang kelima, saat yang tepat bagi Anda untuk bersiap resign adalah ketika Anda menjadi korban daripada quiet firing. Apa itu? Quiet firing adalah sebuah kenyataan di mana pimpinan Anda mengkondisikan agar Anda tidak betah, agar Anda keluar dari perusahaan Anda saat ini. Biasanya ditandai dengan tidak dilibatkannya Anda dalam proyek baru, tidak lagi diberikan kepercayaan untuk menangani program-program penting di perusahaan, atau mungkin dengan dikuranginya program kerja Anda, dikuranginya KPI Anda di tahun ini, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa Anda sedang menjadi korban daripada quiet firing. Dan yang ditunggu oleh atasan adalah Anda mengajukan surat pengunduran diri secara sepihak sehingga perusahaan Anda tidak memiliki kewajiban untuk membayar pesangon PHK kepada Anda. 5 hal barusan semoga tidak pernah terjadi di dalam lingkungan kerja kita. Namun apa boleh buat, jika 5 hal tersebut teralami oleh diri Anda, maka bersiap-siaplah untuk resign. Dengan catatan,
keputusan resign setelah Anda diterima di perusahaan baru dan juga telah menandatangani offering letter dari perusahaan baru yang telah menerima Anda. Semoga tayangan video ini bermanfaat bagi Anda, sukses bagi Anda dimanapun Anda berkarir. Saya Rizky Munadil, salam planter.